Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai penanganan trauma mata di rumah dan tempat kerja. Sebelumnya kita harus kenali dulu ya apa yang disebut dengan trauma mata. Jadi trauma mata adalah cedera pada jaringan mata akibat adanya benda tajam, benturan benda tumpul, atau bisa juga zat kimia. Nah, trauma ini bisa dibagi menjadi trauma yang bersifat mekanik, yang bisa menyebabkan luka terbuka maupun tertutup, atau trauma non-mekanik, biasanya akibat zat kimia, termal, atau radiasi. Nah, ini adalah beberapa contoh trauma mekanik. Jadi mungkin tidak semuanya kita bahas yang sering-sering saja. Yang pertama trauma tumpul ini paling sering akibat kena pukulan, terkena bola saat olahraga, terkena shuttlecock seperti itu. Kemudian trauma akibat benda tajam bisa paling sering ada karena paku, karena pensil, karena pena, karena kail pancing yang kadang-kadang menancap pada mata. Kemudian bisa juga akibat benda asing yang menempel. Benda asing ini bisa berupa gram yang paling sering pada saat pekerja melakukan las, kemudian bisa juga serpihan kayu atau serpihan pasir. Nah, akibat trauma-trauma ini bisa terjadi beberapa kondisi pada mata, seperti yang mungkin terlihat pada gambar ya, dari mulai bengkak pada kelopak mata dan juga disertai memar, kemudian bisa terjadi merah atau perdarahan, yang paling sering adalah perdarahan subkonjuktiva. Bisa juga terjadi perdarahannya di bagian yang agak lebih dalam lagi, yaitu di bilik mata depan mata, seperti gambar di paling bawah yang disebut dengan hifema. Kemudian salah satu yang paling sering adalah benda asing pada kornea yang menancap seperti gram. Selain itu bisa juga terjadi lecet atau luka pada kornea yang disebut dengan erosi kornea. Untuk trauma kimia ini bisa disebabkan oleh zat yang bersifat asam ataupun basa. Contohnya untuk asam ada asam cuka, kemudian ada akimobil. Kemudian untuk trauma basa banyak contohnya misalnya seperti pemutih soda kue, sabun, deterjen dan lain-lain. Dan trauma ini biasanya lebih berat pada kondisi cairan yang sifatnya basah. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan ini bisa kita lihat gambar yang paling atas adalah efek pada mata, di mana derajat uh, kerusakan pada mata itu yang paling ringan, dan semakin ke bawah dapat kita lihat gambaran kornea atau bagian kaca depan mata itu sudah putih. Nah, ini adalah derajat yang paling berat. Nah, kemudian bagaimana penanganan awal trauma mekanik yang bisa kita lakukan di rumah atau tempat kerja? Untuk trauma benda tumpul, seperti tadi contohnya ya, pukulan, kemudian kena bola, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah yang pertama dikompres, namanya kompres dingin. Setelah dikompres, jika memang ada keluhan, memang harus segera ke IGD atau ke dokter mata terdekat. Kemudian untuk trauma akibat benda asing, jadi misalnya ada serpihan kayu, serpihan pasir, atau gram yang rasanya seperti kelilipan masuk ke dalam mata. Yang pertama kali bisa kita hindari yaitu kita tidak boleh mengucek mata karena dikhawatirkan jika masih ada benda yang menyelip di dalam mata malah akan semakin merusak kornea atau memperparah gejala yang ada pada mata. Jadi kita nggak boleh mengucap mata. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita membilas dengan air steril atau air minum ya yang lebih mudahnya. Kemudian kita juga tidak diperbolehkan untuk mencungkil atau mencoba-coba mengambil benda yang menancap itu dengan berbagai macam alat. Jadi yang paling sering itu ada orang yang coba-coba mengambil pakai kertas yang diruncikan atau pakai koin atau kadang-kadang pakai benda yang tajam seperti pensil. Jadi itu berbahaya ya. Jadi sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau setelah dibilas dengan air, kemudian kita lihat di cermin atau minta bantuan teman untuk melihat masih ada benda yang kelihatan di mata, lebih baik setelah dibilas langsung ke dokter mata untuk dicek supaya segera bisa dilakukan pengambilan benda dengan alat yang aman seperti itu. Kemudian untuk penanganan trauma mekanik dengan luka yang terbuka, apalagi dengan benda tajam yang menancap, jadi seperti gambar yang bisa dilihat di sini, ada paku yang menancap atau anak panah,
kail yang dia menancapnya cukup dalam, penanganan awal yang bisa kita lakukan yang pertama, kita tidak dianjurkan sama sekali untuk mencabut paksa benda yang menancap pada mata itu, karena manipulasi apapun itu bisa malah menyebabkan kerusakan yang lebih dalam, yang lebih luas dan malah berbahaya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk memberikan atau memasukkan apapun ke dalam mata pada posisi seperti ini. Jadi tidak dibolehkan untuk memberi obat tetes, memasukkan air, diirigasi dengan air apapun juga tidak dianjurkan. Itu. Nah, kemudian ada juga luka-luka yang mungkin tidak ada benda yang menancap, tapi kita bisa melihat ada bagian dalam mata yang kelihatan seperti keluar. Nah, kalau ada benda yang seperti keluar dari mata seperti ini, ada jaringan yang kelihatannya keluar seperti gambar yang paling bawah, itu juga kita tidak boleh melakukan manipulasi apapun, termasuk memberikan tetes, memberikan air, apalagi kita sampai coba-coba memasukkan kembali jaringan yang keluar itu. Jangan sampai kita coba-coba seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan, kita langsung menutup saja mata kita dengan kasa atau pelindung apapun yang aman, tapi juga tidak boleh melakukan penekanan. Jadi hanya sekedar menutup saja, kemudian segera dibawa ke IGD untuk dilakukan penanganan oleh dokter umum terlebih dahulu jika memang dirasakan itu fasilitas yang paling dekat, kemudian bisa dibawa ke dokter mata, karena kalau ada benda apapun yang menancap itu harus dikeluarkan di ruang operasi. Begitu juga dengan jika ada jaringan mata yang keluar, maka harus dikembalikan ke posisi semula, mungkin perlu dilakukan penjahitan, itu juga di ruangan operasi. Kemudian untuk trauma kimia ini kan tadi bisa bersifat asam atau basa. Nah, apapun zatnya, penanganan pertamanya adalah irigasi. Jadi kita bisa membilas mata dengan air steril atau yang paling mudah mungkin air minum selama 15 sampai 30 menit dengan aliran yang tidak terlalu kencang tapi juga tidak terlalu lambat. Dan jangan lupa pada saat kita membilas, itu kita usahakan posisi matanya atau posisi kepala agak miring ke arah luar ya, supaya pada saat membilas tidak mengenai mata yang sebelahnya, seperti itu. Setelah dibilas, tentu saja tetap segera periksa ke IGD atau dokter mata terdekat untuk diperiksa sejauh mana kerusakan mata akibat zat tersebut. Kemudian bagaimana pencegahannya? Pencegahan yang utama tentu saja memakai pelindung mata yang aman di tempat kerja. Nah, ini juga seringkali kadang-kadang pelindung mata yang dipakai itu tidak aman. Seringkali ada yang hanya memakai kacamata Google yang masih ada celah-celah yang bisa masuk ke dalam mata. Nah, ini sebenarnya kurang aman. Jadi ada baiknya memang pelindung mata itu benar-benar bisa menutup sampai celah-celah sehingga benda sekecil apapun itu tidak bisa masuk ke dalam mata. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang resikonya tinggi sekali ya, seperti mengelas, seperti itu. Sekian materi dari saya. Terima kasih.